Adik-adik, ayo saiki padha ndedonga bebarengan. Gusti Yesus, kawula sowan nyuwun berkah kagem kawula, kagem kanca-kanca sekolah minggu, lan ugi tiyang sepuh saha guru sekolah minggu. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Sirahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus, panuntun lan pangantining Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Nah, biar lebih semangat lagi, hari ini kita akan sekolah minggu dan akan dipandu oleh kakak-kakak guru kita. Ada Mbak Tias, ada juga Pak Anto, ada juga Mas Wawan sebagai pemusik, dan juga teman-teman lainnya yang juga akan memandu kita nantinya. Nah, biar lebih semangat lagi, kita akan mulai sekolah minggu hari ini dengan menyanyikan sebuah pujian yang akan dipandu oleh teman kita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, saat ini kita juga akan ditemani oleh Mbak Tias yang akan menceritakan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan cerita dari Mbak Tias, kita akan menyanyikan satu pujian yang akan dipandu oleh teman kita. Bacaan Sabda Keluaran 3 ayat 1-8. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata,
Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Ambori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Terima kasih. Halo adik-adik, ketemu lagi kita di minggu ini ya. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini seperti yang dibacakan tadi merupakan kelanjutan dari cerita minggu lalu. Nah, siapa yang masih ingat cerita yang dikisahkan oleh Bu Arni minggu lalu? Wah, ternyata masih banyak yang ingat ya. Betul sekali, ceritanya tentang Musa. Kalau pada minggu lalu ceritanya adalah tentang bayi Musa yang diselamatkan oleh putri Fir'aun. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Kita bareng-bareng untuk menyimak di hari ini ya. Adik-adik, Musa kini sudah bertumbuh besar. Badannya besar dan gagah sekali. Suatu hari ia sedang berjalan-jalan di sekitar istana Mesir. Lalu ia melihat ada seorang tentara Mesir yang memukul seorang Ibrani. Musa sendiri juga seorang Ibrani. Melihat kejadian itu, Musa menjadi marah karena ia merasa tidak seharusnya tentara itu memukul orang Ibrani sedemikian rupa. Ia mendatangi tentara Mesir itu dan memukulnya. Musa menoleh ke sana kemari untuk memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Lalu ia pergi. Nah, keesokan harinya nih, Musa ketika dia sedang jalan keluar, dia melihat lagi ada dua Ibrani yang pahit. Nah, melihat hal itu, Musa melerai mereka dengan bertanya, "Hai, kenapa kamu pukul saudaramu?" Terkejut dengan reaksi Musa, kedua orang Ibrani itu lantas balik bertanya kepada mereka, "Apakah engkau juga ingin membunuhku seperti orang Mesir itu?" Mendengar pertanyaan orang Ibrani itu, ketakutanlah Musa karena merasa bahwa apa yang ia lakukan kemarin sudah diketahui oleh orang lain. Kemudian sampailah berita ini di telinga Raja Fir'aun.
Mendengar berita itu, sangat marahlah Raja Firaun. Ia ingin sekali membunuh Musa. Musa karena takut dan tibalah ia di tanah Median. Tanah Median itu letaknya jauh sekali dari tanah Mesir. Di tempat itu Musa menjadi orang asing. Ketika ia sedang duduk di sebuah sumur, ia melihat ketujuh anak perempuan imam Midian datang untuk menimba air agar mereka dapat memberi minum domba-dombanya. Di saat yang sama datanglah para gembala mengusir perempuan-perempuan itu. Melihat itu, Musa bangkit dan menolong para perempuan itu dari para gembala. Setelah ditolong oleh Musa, perempuan-perempuan tadi kembali ke rumah. Dan mereka cerita sama ayahnya. Ayahnya bernama Imam Yitro. Mendengar hal itu, Imam Yitro lalu mengundang Musa untuk makan di rumahnya. Dan memberikan salah satu anaknya yang bernama Zipora untuk menjadi istri Musa. Setelah Musa berumah tangga dan tinggal di Midian, suatu hari ia pergi mengembalakan kambing domba mertuanya. Ketika ia sedang mengembalakan kambing domba di Gunung Horeb, ia melihat sebuah keanehan yang menarik perhatiannya. Apa itu? Ya, sebuah semak yang berapi, namun anehnya tidak terbakar. Ketika ia mendekati semak itu, Musa mendengar suara Allah yang memanggil namanya. Musa menjawab dan mendengar perkataan Allah yang memintanya untuk melepaskan kasutnya. Sebab tanah di mana Musa berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi dia diminta untuk melepaskan kasut. Kalau sekarang mungkin sandal atau sepatu ya. Nah, kemudian Allah mengatakan bahwa ia akan mengutus Musa untuk membebaskan umatnya dari Mesir. Mendengar itu, Musa bingung. Musa menolak. Terus berkata bahwa, Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa yang dapat melakukan hal yang besar seperti itu. Mendengar penolakan Musa, Allah menjawab bahwa ia akan menyertai Musa dengan memberinya tanda bahwa apabila bangsa itu telah dibebaskan, mereka akan beribadah di gunung itu. Mendengar jawaban Allah, Musa masih saja mengelak, masih saja, Tuhan, masih saja beralasan. Ia kembali bertanya, apa yang harus dijawab? Kalau nanti orang Israel bertanya, siapakah nama Allah yang mengutus kamu membebaskan kami? Mendengar keraguan dan ketakutannya Musa, Allah menjawab bahwa namanya, Aku adalah Aku. Allah ingin agar Musa percaya bahwa dengan kuasa dan penyertaan Allah, Musa sanggup melakukan apa yang menjadi tugasnya. Allah menunjukkan kuasanya yang sanggup menolong orang yang diutusnya. Nah, adik-adik, cerita tadi adalah cerita tentang Musa yang takut dan ragu-ragu menerima tugas dari Allah. Apakah adik-adik juga pernah mengalaminya? Misalnya ketika mendapat tugas khusus seperti misalnya menjadi MC, memimpin doa, baca Alkitab untuk sekolah minggu kita? Ada yang masih merasa malu dan takut atau takut salah, takut ditertawakan misalnya. Ada yang masih mengalami seperti itu? Tidak apa-apa, Musa juga pernah mengalami seperti itu. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaannya. Ya, jadi hari ini kita sama-sama belajar untuk tetap meyakini janji penyertaan Allah yang membuat kita mampu menjalani segala ketakutan
dan juga tantangan dalam menjalani tugas kita masing-masing. Nah, selamat menerima tugas-tugas dari Tuhan untuk pelayanan bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lewati lembah, melintasi padang rumput tidak terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, berselam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Nah, adik-adik tadi sudah dengar kan cerita dari Mbak Tias? Pasti masih ingat kan tentang ceritanya? Nah, sekarang kita mau ikut ke aktivitas yuk. Kita mau dipandu oleh Pak Anto. Yuk, kita ikut. Shalom, halo anak-anak. Gimana kabarnya? Tadi sudah mendengar cerita yang luar biasa dari Mbak Tias. Masih ingat? Iya, betul sekali. Cerita tentang Musa dan perjalanan Musa, bagaimana salah satu hal yang bisa kita pelajari, dan hari ini kita akan buat bentuknya atau aktivitasnya, yaitu saat Musa ketemu para malaikat dan di situ ada semak duri, tetapi semak durinya tidak terbakar. Nah, kita akan persiapkan alat dan bahannya. Ya, yang pertama gambar semak duri. Nah, ini bisa nanti di download atau digambar. Kemudian gambar yang kedua, Pak Anto siapkan juga gambar Musa. Kemudian bisa kita gunakan nanti itu di lapisan dalam kita menggunakan kertas karton bekas, ya ini bekas map yang nggak kepake, atau bisa juga dengan kardus, ya. Kemudian untuk lebih bagusnya kita akan juga menggunakan pewarna, mewarnai aktivitas hari ini. Bisa juga krayon, bisa juga pensil warna, bisa menggunakan spidol. Ya. Jangan lupa untuk memotong, kita perlu alat pemotong, gunting, ya. Demikian juga untuk merekatkan nanti kita butuh lem atau butuh double tip. Ya. Di awal anak-anak menyiapkan gambar yang sudah Pak Anto sampaikan tadi, terus kemudian kita warnai. Ya, ingat warnanya karena semak belukar, semak duri, ya kita bisa warnai di situ. Batangnya coklat, mungkin di sini hijau, di sini kemudian ada api, di situ merah, di belakangnya mungkin kekuningan atau bagaimana. Nanti adik-adik boleh pilih sesuka hati adik. Nah, sebagai contoh, nih Pak Anto sudah warnai. Nah, seperti ini. Ini ada coklat, ya, ada merah di sini apinya. Kemudian di luar ini semak duri ini saya buat, Pak Anto buat itu oranye, terus di belakangnya ada kekuningan karena betul-betul nyala api, semak duri nyala api. Nah, ya, kita buat 2 dan 2 muka. Nah, bagaimana caranya?
gambar, ya, gambar kita buat double, ya, kita buat 4. Karena kita akan membuat 2 sisi masing-masing. Nah, tengahnya nanti kita tambahkan karton bekas, kertas bekas apapun, ya, kita masukkan, ya, kemudian kita potong. Ya, seperti ini. Kemudian bisa kita lem di dalamnya. Kita lem. Ya, kita buat lem di sini semuanya. Di belakang juga. Nah, bisa kemudian diwarnai tadi, kemudian kita potong. Kita potong sesuai dengan bentuknya. Nah, setelah menjadi 2, tengah ada karton, ya seperti ini tadi, kemudian kita warnai, tengahnya ada karton. Ya. Berikutnya biar pohon ini atau semak ini bisa berdiri, kita akan buat 2 sisi itu dipotong tengah. 1 dari bawah, potong separuh. Kemudian yang 1 lagi kita potong dari atas. Nah, baru kemudian 2 pohon atau 2 semak ini kita jadikan 1 seperti ini. Ya. Nanti anak-anak bisa dapatkan gambar, bisa di-download. Ya, bentuknya bisa gambar dari YouTube atau katakanlah dari Pak Anton nanti bisa kirim PDF-nya juga. Nah, kita buat seperti ini. Ini kita taruh di meja sudah bisa berdiri. Ini semak duri. Kemudian yang berikutnya kita gambar juga Musa. Nah, ini pakaian berjubah zaman dahulu, ada kasutnya, ya. Kemudian ada kumis, ada jambangnya, brewoknya. Ya, diwarnain juga. Nah, hasil Pak Anto seperti ini. Nah, boleh bebas warnanya sesuai dengan hati keinginan anak-anak. Kemudian kita juga buat 2 sisi, terus tengahnya diberikan karton juga. Tengah, ya. Dibuat karton, masukin, ya. Sehingga apa? Ini lebih tebal. Dan nanti kita buat bawahnya pas kaki diberikan alas juga. Karton seperti ini. Nah, ya. Kemudian kalau sudah kita lem, kita warnai juga 2 muka. Tapi sementara ini Pak Anto baru 1. Nah, 1 sisi. Yang 1 sisi belum. Nah, kemudian kita bisa letakkan di samping semak duri tadi. Nah, seperti ini. Bisa berdiri enggak ya? Oh, bisa nih. Nah, ini adalah aktivitas kita hari ini, membuat semak duri dan juga Musa. Kalau ada kesulitan, anak-anak bisa minta tolong papa atau mama, ibu atau bapak, ya, mungkin nenek atau kakek yang mendampingi atau kakak juga. Ya. Silakan nanti anak-anak mencoba, ya. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu.
Ya adik-adik nggak terasa ya, ternyata sudah hampir selesai sekolah minggu kita hari ini. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu di minggu berikutnya. Nah adik-adik jangan lupa ya untuk tetap memberikan persembahan di celengan yang sudah kita buat kemarin. Terima kasih adik-adik sudah membantu Mbak Afi dan teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!